Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna al-ikhlas wa niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Faslun. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang bab nafaqah. Faslun yajibu 'alal musiri, diwajibkan atas orang yang memiliki kemampuan. Nafaqatu usulihi, untuk memberikan nafkah, untuk memberikan nafkah terhadap usulnya. Ya, yang dimaksud adalah ya al-mu'sirina yang susah, yang sudah kesusahan. Ayul aba wal ummahat, yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Al fuqara, yang fakir, artinya tidak memiliki kecukupan. Wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun mereka mampu untuk bekerja. Jadi apa? Orang yang mampu memberikan nafkah terhadap bapak dan ibunya terus ke atas, maksudnya kakek nenek, baik dari ayah ataupun kakek nenek dari ibu, yang mana mereka sudah tidak kesusahan untuk memberikan nafkah terhadap mereka. Kalau seandainya dia tidak mampu atau dia tidak memiliki kecukupan yang cukup untuk dirinya dan juga untuk mereka, wajib bagi orang tersebut untuk bekerja di dalam menghasilkan nafkah terhadap mereka. Jadi dia dalam upaya menghasilkan nafkah bagi mereka. Jadi sama halnya mereka masih orang tua tersebut masih mampu untuk bekerja ataupun tidak. Paham itu? Wa nafaqatu furu'ihi, juga memberikan nafkah terhadap furu', ay auladihi, anaknya, wa auladihi, juga terhadap cucunya, baik laki-laki ataupun perempuan. Idza a'saru, kalau seandainya mereka kesulitan, tidak memiliki kecukupan, wa ajazu 'anil kasbi, dan tidak mampu untuk bekerja, lisigorin, karena sebab masih kecil, au zamanatin, atau ai maradin mani'in minal kasbi. Zamanah itu artinya apa? Terkena penyakit yang menghalangi orang tersebut untuk bekerja. Jadi begitu, diwajibkan memberikan nafkah terhadap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka susah, tidak memiliki kecukupan. Dan syarat yang kedua adalah mereka juga tidak mampu untuk bekerja. Kalau tadi orang tua beda, memberikan nafkah terhadap orang tua, mau mereka masih bisa bekerja ataupun tidak, wajib untuk anak memberikan nafkah terhadap orang tua. Berbeda kalau seseorang memberikan terhadap anaknya ketika mereka susah dan anak tersebut tidak mampu untuk bekerja, karena misalkan masih kecil anaknya, karena misalkan lagi
terkena penyakit yang menghalangi dia untuk bekerja, misalkan karena anak tersebut gila. Gila orang gimana kerjanya? Gak bisa bekerja kalau gila. Misalkan lagi buta, gimana kalau buta? Gak bisa bekerja. Nah, berbeda. Terus wajibu 'ala zauji, kemudian diwajibkan bagi suami nafaqatuz zaujati, untuk memberikan nafkah terhadap istri. Memberikan nafkah terhadap istri. Istri yang bagaimana? Yang memasrahkan dirinya. Artinya memasrahkan dirinya di dalam urusan HB. Artinya dia tidak memberontak atau tidak menolak. Dari berupa apa? Berupa makanan. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri itu 1 mud. 1 mud bagi orang yang susah, bagi suami yang kesusahan. Jadi ada tingkatannya begitu. Suami tingkatannya, kalau suaminya susah apa nafkahnya? 1 mud 1 hari. 1 mud cakupan. Iya, cakupan 1 mud makanan pokok. Cakupan kedua tangan orang sedang. Kalau suaminya susah. Kalau suaminya kaya, 2 mud. 2 mud. Kalau sedang gimana? 1,5. Jadi itu beras. Kemudian setelah itu juga yang apa namanya? Kan beras itu butuh digiling, diadon. Itu sama juga tugas suami. Jadi kalau di fikih itu kan dijelaskan kalau seandainya makanannya berupa gandum, itu kan mau dibuat roti kan berarti digiling dulu, kemudian udah gitu diadon, udah gitu dibuat roti. Nah, kalau di kita berarti apa? Dari mulai padinya, kemudian beras jadi beras, kemudian beras jadi nasi, itu semua adalah kewajiban suami. Kemudian setelah itu juga sama memberikan lauk, memberikan lauk pauk yang yang umum bagi daerah tersebut. Tentu lauk itu berbeda dari satu musim kepada musim yang lain. Kalau di kita musimnya cuma 2 enak. Kalau di negara yang 4 musim itu lauknya harus dibedakan antara satu musim dengan musim yang lain. Jadi yang namanya lauk pauk juga itu berbeda. Tergantung tadi keadaan suaminya. Terus diwajibkan juga bagi suami untuk memberikan pakaian yang cukup baginya. Terus setelah pakaian juga diwajibkan memberikan alat bersih-bersih
Artinya alat bersih-bersih yang membersihkan dirinya. Artinya apa? Seperti yang membersihkan badannya, membersihkan pakaiannya, yaitu semua kembali kepada adat. Kembali kepada kebiasaan. Misalkan bawa apa contohnya alat buat bersih-bersih diri, apa contohnya? Bawain sabun. Atau yang ya kan sabun. Atau yang semisalnya. Kemudian diwajibkan juga bagi suami memberikan rumah atau tempat tinggal lah, bukan rumah. Maksudnya apa? Tempat tinggal, meskipun satu kamar bareng dengan dapur, dan kamar mandi. Yang penting tempat tinggal. Tinggal di kos-kosan. Iya, meskipun masih kontrak, meskipun tempat tinggal tersebut masih kontrak. Dalam bentuk makanan, sesuatu yang dimakan oleh orang yang sederajat dengan dirinya. Dan misalnya ya tergantung tadi bagaimana keadaan suaminya itu. Kalau miskin, sedang, kaya, berarti kan istrinya juga memakan sesuatu yang dia makan. Nah, namanya makanan itu datang atau diserahkan terhadap istri dalam keadaan sudah masak, sudah matang, atau dimasakin oleh suaminya. Kemudian setelah itu juga wajib untuk memberikan tempat tidur dan bantal. Kaos kaki di daerah yang butuh kepada kaos kaki. Kalau di kita mah ya beberapa kesempatan aja gitu kan, beberapa momen pakai kaos kaki. Kalau di daerah-daerah dingin itu udah harus wajib masuknya untuk memberikan kaos kaki, ya karena nggak bisa kalau kayak gitu tanpa kaos kaki dia. Kemudian selimut yang selimut bergerak, selimut ya yang melindungi dari dingin ataupun dari panas. Adapun penerangan itu ya cukup untuk memberikan sesuatu atau lampu yang istilahnya yang mencukupi gitu. Penerangan. Kemudian juga sama wajib untuk membawakan tadi apa telah disebutkan, alat bersih-bersih, bajunya. Kemudian pakaiannya itu tergantung musim. Jadi kalau musim dingin, misalkan kalau ada musim dingin ya pakaian yang layak untuk musim dingin. Musim panas, pakaian yang layak untuk musim panas. Itu di Indonesia mah masuk dingin, nggak ada dingin sih di Indonesia mah musim hujan dan musim marau. Nah itu kalau seandainya perempuan tersebut atau istri tersebut memasrahkan dirinya terhadap
terhadap suami. Adapun perempuan yang nasyizah, itu kalau dalam bahasa fikihnya nasyizah, dia yang apa ya? Ya dikatakan yang istri yang membangkang gitulah. Maka apa? Gugur nafkah buat dirinya. Artinya perempuan nasyizah itu yang bagaimana, yang misalkan keluar dari rumah suaminya tanpa izin. Itu perempuan tersebut apa? Nusyuz namanya, nasyizah. Seperti perempuan atau istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin, tanpa ada darurat. Atau misalkan istri, contohnya lagi istri yang menolak hubungan badan, diajakin hubungan badan ogah. Nah, itu maka apa? Tergugurkan nafkahnya yang tadi telah kita jelaskan. Atau misalkan contoh lainnya kerang. Kerang apa kerang bahasa Indonesia? Jadi ucapannya itu, omongannya itu apa? Ya keras, naik tinggi suaranya gitu. Yang bukan galak, artinya dia camadud. Contohnya lagi, misalkan perempuan nasyizah itu adalah yang mengatakan bego terhadap suaminya. Bego lu bang. Misalkan nggak ada akhlak lu bang gitu. Itu perempuan nasyizah. Atau nggak paham lu bang. Adapun sekedar mengangkat suara gitu, itu bukan dikatakan nusyuz. Bukan dikatakan nusyuz, mengangkat suara. Tapi yang tadi dikatakan nusyuz apa? Mengangkat suara tapi dan di dalam omongannya itu apa ya istilahnya, ada yang tidak genah, ada yang tidak mengenakan. Adapun suka ngambilin duit suami gitu tanpa izin, nah itu gimana? Ngambilin duit suami tanpa izin, maka tidak dikatakan nusyuz. Kalau seandainya ngambil duit suami tanpa izin dikatakan nusyuz, akan tetapi terjatuh dalam maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, kalau seandainya suaminya memanggil, "Neng, sini main." Kemudian apa? Fa'abat, udah dipanggil begitu apa namanya? Menolak, enggak mau. Fa'abat an taji'a fabata khutbana. Jadi perempuan tersebut, istri tersebut menolak diajak hubungan badan, sehingga akhirnya apa? Suaminya itu gundah atau ya sambil marah gitu. Apa yang terjadi? Maka perempuan tersebut dalam hadis dijelaskan la'anatul malaikatu hatta tusbih. Perempuan tersebut itu dilaknat sampai pagi. Perempuan tersebut dilaknat sampai pagi. Adapun suami yang menikah lebih dari satu orang. Satu orang apa? Lebih dari satu orang. Artinya suami yang berpoligami, diwajibkan bagi dia untuk adil terhadap istrinya di dalam nafkah yang diwajibkan tadi yang setelah kita jelaskan. Wajib adil di dalam nafkah yang telah tadi kita jelaskan.
Itu yang pertama, wajib adilnya. Yang kedua, di dalam mabit, di dalam permasalahan mabit, nginep. Artinya gimana? Ya, tergantung kesepakatan. Misalkan satu hari di Zainab, satu hari di Hindun misalkan. Besoknya lagi berarti di Zainab lagi, besoknya di Hindun lagi, begitu. Itu namanya adil di dalam permasalahan mabit. Adapun masalah hubungan badan itu ya bukan tidak diwajibkan. Artinya ketika menjima si Hindun, Zainab harus dijima juga, enggak. Tapi yang diwajibkan apa? Permasalahan permasalahan mabitnya. Mabit itu yang nginep. Maksudnya nginep tidur bareng. Adapun mau setelah kesana mau main ataupun enggak main, yaitu kembali kepada nafsunya suami. Bukan artinya ketika misalkan memberikan sesuatu untuk si Zainab juga wajib memberikan sesuatu yang sama kepada Hindun. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan adil. Sama halnya tadi di dalam permasalahan jima, bukan artinya yang ini dijima yang ini juga harus dijima, tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah wajib bagi seorang suami untuk mempersiapkan bagi yang satunya tempat tinggal yang layak dan tinggal atau mabit dengan perempuan tersebut, juga sebagaimana diwajibkan pada yang lainnya hal yang sama. Nah itu. Itu paham itu? Jadi nggak disyaratkan untuk menghabiskan seluruh malam, kan? Misalkan dia lebih sayang sama istri yang kedua, tetap harus mabit sama yang pertama, meskipun udah tidur ditinggalin pindah ke masjid. Nah, nggak apa-apa. Artinya nggak harus nyampe pagi, nggak harus. Maksudnya adalah nggak disyaratkan sampai pagi. Kemudian mau lanjut, ini bahas poligami. Kemudian suami itu tidak masuk kepada rumah istrinya yang lain, bukan pada gilirannya di siang hari, tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan. Jadi nggak boleh masuk, nggak boleh ngejenguk ke rumah satunya tanpa ada kebutuhan di siang hari. Ini kita berbicara di siang hari karena memang kalau malam hari mah harus sesuai dengan giliran. Kalau di siang hari tadi, kalau tanpa hajat, tanpa kebutuhan, maka tidak boleh. Kecuali kalau ada hajat, misalkan boleh melihat anaknya ngejenguk anaknya. Adapun jadi beda antara hajat dengan darurat. Kalau darurat itu lebih ditekan, maksudnya gimana ya? Lebih mendesak begitu. Lebih mendesak. Jadi kalau di siang hari tanpa hajat, maka tidak boleh mendatangi di selain hari gilirannya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis dijelaskan atau memerintahkan, mendorong kita untuk berbuat baik terhadap perempuan.
terhadap istri yang dimaksud. Dalam hadis dijelaskan istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanin indakum. Istausu bil khair, begitu. Istausu bin nisa'i khairan. Artinya apa? Berbuat baiklah terhadap mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an gimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaulah dengan mereka dengan penuh kebaikan, tanpa menyakiti, tanpa mengurangi apa yang menjadi haknya. Makanya orang yang memperlakukan istrinya dengan baik, maka dia termasuk mukmin yang mulia, yang afdal. Yang afdal. Lanjut. Mulai lanjutin yang ini. Tidak. Artinya apa? Tadi dalam hadis memberikan penjelasan kepada kita bahwa laki-laki yang mulia adalah mereka yang memperlakukan istrinya dengan baik. Memperlakukan istrinya dengan baik, memaafkan kesalahannya, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain, memperlakukannya dengan kasih sayang. Makanya dalam hadis lainnya juga dikatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya dari kalian adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya. Artinya berbuat baik terhadap istrinya. Kemudian mengatakan Rasulullah, ana khairukum li ahli. Bahkan diantara bentuk perhatiannya Rasulullah terhadap istri-istrinya, beliau itu setiap hari gider ke istri-istrinya hanya untuk sekedar mengucapkan salam. Bagaimana tidak bahagia istrinya didatengin, kemudian hanya sekedar diucapkan salam dari Rasulullah. Artinya apa? Tujuannya adalah untuk membahagiakan istrinya. Jadi gimana? Bahagia sekali gitu kan. Rasulullah ngider tempat pintu ucapin salam. Jadi mengajarkan kepada kita untuk rendah hati terhadap keluarga kita, terhadap istri kita. Jadi rendah hati itu dituntut. Rasulullah itu kalau meras susu ini kambing misalnya, itu meras sendiri dengan tangannya. Artinya apa? Beliau ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dikerjakan oleh orang pada umumnya. Dia memeras susu, membenarkan sendalnya dengan sendirinya, membersihkan, menjahit, menjahit bajunya sendiri. Allah. Nimba sendiri.
belum ada ini, belum ada sanyo. Ini bentuk apa namanya, kesempurnaan dari kerendahan hatinya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak adil di dalam memberikan nafkah yang wajib terhadap istri-istrinya, ya terhadap istrinya mereka yang banyak memiliki lebih dari satu, maka laki-laki tersebut adalah seorang yang fasik. Nah, laki-laki tersebut adalah seorang yang fasik. Begitu juga orang yang tidak adil di dalam permasalahan mabit. Dalam permasalahan mabit. Wa mahruha, dan juga wajib bagi suami untuk memberikan mahar. Jadi kalau seandainya di dalam pernikahan itu ada yang mahar itu dibayar kontan, artinya dibayar halan kontan, ada yang dibayar muajjal. Muajjal itu ya bisa dikatakan nyicil jatuh tempo. Jadi kalau halan itu mahar, ketika diminta ya harus siap. Mana sini maharnya? Kan ketika ditanya begitu sama istrinya wajib kita itu memberikan. Kalau seandainya muajjal, ketika jatuh temponya, misalkan maharnya dicicil sampai 6 bulan, ya itu berarti ketika 6 bulan kita harus ada. Wa alaihi laha mut'atun. Kemudian diwajibkan terhadap suami juga bagi istrinya untuk memberikan mut'ah. Apa mut'ah? Mut'ah adalah harta atau nominal gitulah yang diberikan terhadap istri yang apa namanya, yang terhadap istri yang dipisah, yang berpisah, yang cerai tapi bukan sebab dari istri. Jadi wajib memberikan mut'ah, itu namanya yang disebut dengan mut'ah tadi. Kecuali kalau perempuan tersebut wajib mendapatkan setengah dari mahar. Kapan? Ketika ditalak sebelum jima. Jadi kalau seandainya perempuan istri ditalak sebelum jima, maka dia mendapatkan setengah dari mahar yang disebutkan ketika. Adapun orang yang ditinggal mati, orang ditinggal mati kan juga sama, ada pisah di situ, ada furuqah, nggak ada mut'ahnya. Siapa lagi? Siapa yang mau ngasih mut'ah? Udah mati suaminya. Misalkan apa? Contoh perpisahan yang bukan hanya karena cerai, karena adanya sebab perpisahan. Misalkan laki-lakinya murtad, jatuh ke dalam riddah, berarti apa? Dan tidak kembali kepada Islam di dalam masa iddah, berarti apa? Terjadi di situ furqah, artinya pisah, nikahnya itu jadi pisah, rusak. Apa? Wajib memberikan mut'ah.
sedangkan istrinya dalam keadaan muslim misalnya, maka wajib untuk memberikan. Wa ala malikil abid, kemudian diwajibkan bagi orang yang memiliki budak. Wal bahaim, juga memiliki peliharaan. Nafaqatuhum, untuk memberikan nafkah, memberikan makan terhadap mereka. Miara apa misalkan? Miara sapi, wajib dikasih makan. Wa alla yukallifahum, dan tidak membebani terhadap mereka budak ataupun hewan peliharaan, minal amali, dari pekerjaan mala yutiqunahu, yang tidak mereka mampu untuk melakukan. Jadi tidak membebani terhadap mereka pekerjaan yang tidak mereka mampu untuk dilakukan. Wala yadribahum bighairi haqqin, dan tidak memukul tanpa hak. Wa yajibu 'ala zaujati, kemudian diwajibkan bagi istri ta'atuz zauji, untuk taat terhadap suaminya, fi nafsiha, di dalam dirinya, artinya di dalam setiap perintahnya. Illa fi ma la yahillu, kecuali di dalam sesuatu yang tidak dihalalkan. Artinya apa? Kalau seandainya suaminya memerintahkan untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka jangan diturutin. Maka jangan diturutin. Misalkan lagi lampu merah, tahu lampu merah? Misalkan lagi haid, suaminya sakau, pengen, jangan diturutin. Begitu juga kalau seandainya suami memerintahkan istrinya untuk berdandan agar makin bergairah, maka wajib diturutin. Dan tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah tanpa seizin dari suami. Adapun puasa yang wajib misalnya seperti apa? Puasa Ramadan, atau misalkan puasa qada Ramadan, maka ya udah tinggal puasa aja. Sama halnya suaminya ridho ataupun tidak ridho, karena Allah berhak untuk lebih ditaati, untuk lebih ditaati daripada suaminya. Kemudian diwajibkan juga bagi istri untuk tidak mengizinkan masuk seorang pun ke rumah suaminya tanpa izin dari suami. Jadi jangan mempersilahkan masuk siapapun, tamu misalkan, jangan disuruh masuk kalau seandainya tanpa izin suami. Jadi tidak boleh memasukkan seseorang ke rumah suami kecuali dengan seizinnya. Begitu juga tadi sebagaimana kita jelaskan, tidak boleh keluar dari rumah suami kecuali juga dengan seizinnya.
Kalau seandainya darurat keluarnya boleh tanpa izin. Darurat itu gimana? Misalkan contohnya seperti keluar karena sebab darurat, ingin menanyakan satu pertanyaan terhadap ahli ilmu, yang mana suaminya karena memang tidak memiliki kemampuan di dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka boleh sekalipun tanpa izin suaminya. Misalkan ya ini mencakup tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan hukum-hukum, tentang permasalahan fikih, contohnya permasalahan haid atau lain sebagainya. Contoh keluar darurat lagi seperti apa? Seperti khawatir rumahnya roboh, akhirnya keluar rumah, boleh. Takut rumahnya roboh. Kemudian juga diwajibkan bagi istri untuk meninggalkan sesuatu yang menghilangkan kenikmatan di dalam hubungan badan, seperti bau yang apek, bau tarasi, bau tai kotok. Harus itu. Udah makan ini, udah makan bawang bombay atau udah makan bawang putih, makan tahu gejrot, ngajakin, itu kan bauan ya, lagi di haha. Kemudian tidak boleh bagi suami untuk melarang istrinya dari melakukan silaturahim tanpa ada uzur. Paham itu? Jadi tidak boleh suami melarang atau menghalang-halangi istrinya untuk silaturahim. Silaturahim itu apa? Mengunjungi kerabatnya, kakaknya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya. Kalau temennya mah bukan, apalagi mantannya, bukan. Itu bukan rohim itu. Jadi di kita itu terkadang menggunakan kata silaturahim dengan sesuatu yang lebih umum. Padahal teman SD gitu kan, bukan siapa-siapa. Agenda silaturahim angkatan 21 SD Bendungan. Itu padahal bukan rohim. Artinya karena rohim itu ada kaitan hukum yang wajib dijalankan. Kalau ke guru juga sama, bukan rohim. Hah? Namanya apa? Ziarah, mengunjungi. Hah? Ziarah. Ya itu kita mengunjungi atau sawan gitu. Iya, kalau udah meninggal ya ziarah kubur. Nah gitu, jadi tidak boleh menghalangi. Ada kalanya memperbolehkan keluarganya misalkan datang menemuinya, atau ya udah istrinya yang menemui keluarganya, rohimnya. Adapun kalau seandainya misalkan keluarganya nggak beres, nggak benar gitu, kemudian suaminya itu takut daripada istrinya terbawa arus oleh mereka,
terbawa doktrin oleh mereka, maka apa? Berarti suami memiliki udzur, memiliki alasan untuk melarang istrinya mendatangi keluarganya atau mendatangi rahimnya.